Shalom dan damai sejahtera Allah memberkati kita seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kita di tengah minggu, atau seperti biasanya kita lakukan ibadah komsel. Dan hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media ini. Biarlah kiranya Tuhan akan semakin berkarya untuk memberkati kita seluruh jemaat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang telah mati bangkit bagi kami, dan bahkan juga menyediakan tempat bagi kami ketika Tuhan nanti akan panggil kami ke dalam kerajaan. Kami percaya dan bahkan juga itu yang menguatkan kami sampai saat ini untuk tetap datang kepada Engkau, berseru kepada Engkau, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini Tuhan, ajari kami, pimpin kami ya Tuhan, untuk mau mendengarkan firman. Berikan kami telinga, berikan kami hati, sehingga ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami akan diberkati Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita mengidolakan seseorang, kita pasti melihat sesuatu yang luar biasa daripada diri dia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sehingga kita mengidolakan. Nah, salah satu contoh bahwa saya itu mengidolakan Sule Sutisna ya. Salah satu pemain lawak yang saya idolakan. Ya, kenapa? Karena dia ini semenjak masa karirnya, mulai dari awal karirnya, kalau saya tidak salah itu tahun 90-an, bahwa Sule ini adalah pemain lawak, audisi pelawak TPI pada saat itu. Dan sampai sekarang ini, karirnya itu terus melonjak sampai sekarang. Ada banyak hal yang boleh saya lihat bahwa ketika lawakannya itu tidak pernah menyinggung perasaan orang. Dan bahkan kehidupannya pun itu berjalan dengan baik sampai kepada karirnya pada saat ini. Walaupun kalau kita dengar bahwa keluarganya kemarin itu dilanda daripada persoalan keluarga, dan itu bukan dari dia, tetapi dari istrinya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, gereja Makedonia ini adalah gereja yang disukai Allah, atau gereja yang diidolakan Allah. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab mencatat kesaksian yang luar biasa tentang kehidupan seluruh jemaat Makedonia. Gereja Makedonia menjadi kesukaannya. Sehingga inilah yang menjadi pembahasan kita Bapak Ibu. Saya sangat rindu bahwa gerejanya Tuhan juga akan dapat menjadi idolanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Secara khusus buat jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mau Bapak Ibu dan semua gerejanya menjadi idolanya Tuhan. Gereja adalah kita, dirinya. Gereja ini adalah gedung, tetapi gereja itu adalah pribadi kita yang sesungguhnya. Nah, maka lewat pembelajaran firman Tuhan ini, inilah yang akan kita ketahui bahwa kerinduan kita akan menjadi gereja yang menjadi kesukaannya Allah. Ya,
Maka bagaimanakah untuk menjadi gereja yang akan menjadi kesukaannya Allah? Nah, yang pertama, ayat 2a tadi boleh kita baca di sana bahwa dikatakan demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Gereja yang menjadi kesukaannya Allah itu adalah gereja yang bersukacita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mudah bagi kita mungkin untuk bersukacita ketika kita terlepas daripada persoalan hidup. Namun sebaliknya, jikalau persoalan hidup itu melanda kehidupan kita, mungkin ada banyak yang bersungut-sungut, ada banyak yang berduka cita seperti orang yang hilang pengharapan. Namun kalau kita melihat tadi dalam ayat 2 ini bahwa tidak demikian. Jemaat Makedonia dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai. Artinya bahwa mereka ini sering mengalami penderitaan dan pencobaan. Kita tahu pada saat itu gereja mula-mula teraniaya. Hidup mereka tertekan. Bukan karena ketertekanan pada saat pandemi corona pada saat ini. Tidak. Tetapi penganiayaan terjadi kepada seluruh jemaat yang mengikut Kristus pada saat itu. Tetapi mereka tetap bersuka cita. Dan bahkan disampaikan tadi bahwa sukacita mereka itu meluap. Apa yang membuat mereka bersuka cita dan bahkan sukacita mereka meluap? Karena mereka tahu bahwa gereja Makedonia menyadari bahwa segala pencobaan, semua pencobaan itu bekerja bagi mereka, bukan melawan kehidupan mereka. Yang artinya bahwa semua pencobaan-pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Paulus juga menuliskan di kitab Roma 8 ayat 28 bahwa pencobaan itu dianggap sebagai kebahagiaan untuk menghasilkan ketekunan supaya menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan hambanya Yakobus juga menuliskan hal seperti bahwa pencobaan itu untuk membuat kita semakin sempurna. Ini yang membuat mereka bersukacita ketika pencobaan itu datang. Mereka bersukacita bahwa itu akan membuat mereka semakin matang, semakin dewasa di dalam Kristus. Kita tahu bahwa saat ini gereja sedang mengalami pencobaan. Ini ujian Bapak Ibu. Seluruh gereja, saya tidak tahu Bapak Ibu di gereja mana yang saat ini masih melakukan ibadah puji Tuhan. Tetapi kalau gereja kami, Anglikan Kabar Baik, Jemaat Seri Gunting itu memang beribadah di rumah. Yang artinya mengapa kita harus beribadah di rumah? Ini masalah tentang ujian. Mengapa kita harus beribadah di rumah? Bukan berarti kita lari daripada panggilan Allah. Maka Bapak Ibu, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Nah, maka gereja kesukaan Tuhan adalah gereja yang siap masuk kepada pencobaan, tetapi menyikapinya dengan sukacita. Karena di balik semuanya itu ada kemuliaan besar yang ingin dinyatakan Tuhan Allah. Maka dengan bersukacita, yang akhirnya beban mental yang kita alami saat ini, di dalam pencobaan ini, di dalam ujian ini, itu akan membuat ringan. Maka Amsal 17 ayat 22 jelas dikatakan dan sering kita lakukan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bahkan Paulus juga terus menekankan dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kesukaannya Tuhan, bahwa gereja itu harus menjadi
gereja yang bersukacita. Meskipun pada saat mengalami penderitaan, meskipun pada saat mengalami pencobaan dan ujian, ini kita diajarkan untuk mau bersukacita. Dan sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi yang membuat dan bagaimanakah supaya kita menjadi gereja kesukaannya Tuhan? Ayat 2b sampai dengan ayat 3 tadi kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gereja yang menjadi kesukaannya Tuhan ialah gereja yang memberi. Gereja yang memberi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bahwa salah satu sifat Tuhan itu adalah memberi. Yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan berkat kepada kita, dan bahkan yang memberikan jalan keluar ketika kita berharap kepadanya. Dan bahkan hal yang sangat luar biasa bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya sendiri supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu, pemberian itu bukan berarti hanya bersifat materi, persembahan, dan hal-hal yang lain. Tetapi pemberian itu juga termaksud dengan nasihat yang membangun, perbuatan, perhatian, dan bahkan juga melakukan pertolongan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di situasi pada saat ini, gereja mau yang diinginkan Tuhan, kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengidolakan gerejanya karena bersukacita di dalam pemberian. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu memberikan masing-masing dengan menurut kerelaan hatinya, karena sukanya Tuhan adalah orang yang memberikan dengan kerelaan hati. Bapak Ibu, yang kita pahami bahwa keagungan hidup di mata Allah bukan ditentukan apa yang telah kita terima, tetapi apa yang kita beri. Sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang berharap tentang pemberian-pemberian dari banyak orang. Saya melihat ada seorang yang miskin, ya, yang susah di NTT, itu baru masuk berita kemarin di Metro 7, kalau di Metro TV kalau saya tidak salah. Seorang dari pemerintah ingin memberikan bansos kepada dia, tetapi dia katakan tidak. Tangan saya masih kuat diberikan Tuhan untuk mencukupi keadaan saya. Nah, artinya Bapak Ibu, bahwa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ketika di banyak orang hanya untuk berharap, bahkan televisi menyiarkan kemarin, dikasih 2 kilo beras, dikasih sendok, dikasih telur, dikasih gula dan lain sebagainya. Bersungut-sungut dan mengata-ngatai pemerintah. Saudara-saudaraku, bersyukur ketika hal itu terjadi, karena masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan, tapi sanggup untuk bersyukur. Demikian juga jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, bahwa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi pada saat hari ini. Dan Tuhan sanggup menyediakan kebutuhanmu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata dalam Kisah Para Rasul 30 ayat 35, bahwa Allah berfirman, lebih baik memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi adalah orang yang berkelimpahan. Sedang orang yang menerima adalah orang yang sering tidak merasa puas. Bapak Ibu, pada saat ini bukan berarti pada saat ini kita tidak butuh apa-apa. Tetapi yang seyogyanya adalah kita mengharapkan Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan, karena dialah yang memiliki segala sesuatu kelimpahan itu, dan dia akan mencurahkan itu kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah, gereja Makedonia ini adalah gereja yang sangat memberi. Tadi dikatakan meskipun mereka miskin, tetapi kaya di dalam
pemberian, kaya di dalam kemurahan. Itu tadi dikatakan dalam konteks 2b. Artinya konteks ini memang mengajarkan bahwa pembangunan sedang dilakukan buat gereja Makedonia pada saat itu. Mereka ingin membangun rumah Tuhan. Tetapi yang saya lihat bahwa respon positif yang sangat luar biasa yang diberikan oleh jemaat Makedonia. Maka hal inilah yang membuat Paulus kagum menyaksikan betapa jemaat-jemaat Makedonia ini sangat bersukacita dalam antusias untuk memberikan persembahannya kepada pembangunan gereja. Nah, maka Paulus di sini memberikan kesaksiannya sehingga dituliskanlah jemaat Makedonia ini menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, gereja Makedonia menjadi gereja yang disukai Tuhan karena mereka adalah gereja yang memberi. Jangan saat ini pandemi Corona 19 sedang masih terus berjalan. Kita tidak tahu kapan yang menjadi doa kita sekiranya berlalu pandemi ini daripada muka dunia ini. Karena saya sendiri pun sudah bosan melihatnya. Ya, kita yakin percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mujizatnya bagi dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak memberi persembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lalai di dalam mempermuliakan Tuhan lewat pemberian kita, lewat perbuatan kita, lewat perhatian kita untuk rumah Tuhan kita. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang menjadi kesukaannya Tuhan adalah gereja yang memberi. Dan yang berikutnya, apa yang membuat Allah bersukacita melihat gereja Makedonia menjadi disukai Tuhan, di ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, dengan kerelaan sendiri dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih baik daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja Makedonia menjadi gereja kesukaannya Tuhan karena gereja itu menjadi gereja yang melayani. Gereja yang melayani. Maka dikatakan tadi dalam ayat 4 dikatakan ungkapan mengambil bagian di dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Ini berhubungan dengan pelayanan kerohanian atau pelayanan pastoral. Artinya melayani orang-orang di sekitar mereka dengan secara antusias, mencoba untuk menyelesaikan perkara dan pergumulan mereka dan membawa setiap orang bermasalah ke dalam Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, bukan hanya mereka itu disuruh daripada pendeta atau juga pastor atau juga Paulus atau juga siapa pemimpin Makedonia pada saat itu, tetapi jemaat yang di situ antusias meminta secara langsung dan mendesak supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan. Hal apa yang membuat ini? Karena mereka menyadari bahwa panggilan Kristus itu, panggilan Kristiani itu adalah melayani, bukan untuk dilayani. Mereka sadar atas pernyataan Tuhan Yesus Kristus bahwa di dalam Markus 10 ayat 45 Yesus berkata bahwa anak Allah datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah yang menjadi motivasi pelayanan mereka, sehingga memang sangat-sangat layak diacungkan jempol karena mereka melayani dengan kerelaan hati sendiri, bukan karena desakan, bukan karena tuntutan, bukan karena saya anak Tuhan ya saya lakukan lah mau tidak mau, bukan.
tetapi dengan kerelaan sendiri. Artinya tidak ada paksaan. Tetapi yang boleh kita lihat di sana bahwa pertama-tama kepada Allah itu yang menjadi prioritas, bukan kepada kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bila pelayanan didasarkan kepada Allah atau didasari hanya kepada Allah, maka kita pasti bisa bersukacita. Meskipun itu terdapat penolakan daripada hal-hal yang lain, dan mungkin itu bukan masalah inter dan eksternal, tetapi tujuannya hanya berfokus kepada Allah. Nah, maka kita tahu bahwa gereja Makedonia sampai selama-lamanya, nama gereja ini akan menjadi tersiar sampai akhirnya pun dunia ini. Gereja Makedonia akan menjadi gereja kesukaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi kerinduan daripada Allah kepada kita semua jemaat Tuhan. Gereja bukan nama label daripada nama gedung gerejanya. Itu hanya sebagai organisasi, sebuah wadah yang untuk mengumpulkan jemaat Tuhan bersatu menyerukan nama Tuhan di dalam satu organisasi tersebut. Tetapi kerinduan Tuhan bahwa seluruh gerejanya akan dapat menjadi gereja yang bersukacita, akan menjadi gereja yang memberi, gereja yang melayani, karena itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, maka kerinduan kita semua, kami para hamba-hamba Tuhan, bahkan juga gembala sidang, marilah kita menjadi gereja kesukaannya Allah. Oleh karena itu, tunduklah kepada Allah, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Biarlah di masa pandemi COVID-19 ini, kita akan terus datang kepada Tuhan, sehingga sukacita itu akan turun atas kita, dan kita akan dipakainya untuk melayani satu dengan yang lain, dan kita akan menjadi gereja kesukaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini, yang mendengarkan YouTube ini, akan semakin diberkati Tuhan, dan mari kita menjadi gereja kesukaannya Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Berkatilah Tuhan firman-Mu kepada kami, sehingga kami akan menjadi umat-Mu, gereja-Mu, gereja yang menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.